baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang definisi apa itu pemerasan, apa itu pencemaran nama baik, apa itu TPPU. Bahwa pemerasan adalah tindakan memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dengan ancaman atau dengan kekerasan. Itu namanya pemerasan. Nah, kalau pencemaran nama baik itu adalah tindakan yang menyebarkan berita yang tidak benar atau fitnah yang dapat merusak reputasi seseorang. Nah, kalau TPPU atau tindak pidana pencucian uang adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, yang diduga berasal dari hal-hal yang tidak benar. Itu namanya TPPU. Jadi, untuk menjawab tersebut, kita harus tahu dulu isi surat dakwaannya. Apakah berkenaan dengan hal tersebut atau tidak? Nah, dari definisi yang tadi saya sampaikan, jelas bahwa antara pemerasan, pencemaran nama baik, dan TPPU adalah hal yang berbeda. Tuh. Nah, kemudian jika seseorang pelapor telah diperiksa, tetapi laporannya tidak berhasil meyakinkan, maka konsekuensi hukumnya adalah laporan tersebut kemungkinan akan dihentikan dalam konteks hukum pidana. Penghentian penyidikan dapat dilakukan jika buktinya tidak cukup atau peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana. Nah, sementara dalam konteks hukum perdata, penggugat atau gugatan penggugat itu akan ditolak jika penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 HR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan dia harus membuktikannya. Tuh. Berkenaan dengan mekanisme pengawasan barang bukti dalam suatu perkara pidana, ada melibatkan beberapa tahapan, yaitu misalnya tahapan penyitaan. Setelah disita, nanti barangnya tersebut disimpan. Bahkan hingga pengembalian atau pemusnahan setelah nanti sudah selesai perkaranya. Kan tetapi jika barang bukti itu hilang sebelum di persidangan, hal ini berdampak serius dalam proses persidangan yang bahkan bisa menyebabkan pembatalan dakwaan karena bukti-buktinya nggak ada. Itu pertama jika bukti tersebut krusial bagi kasus-kasus tersebut. Nah, berkenaan dengan TPPU, bahwa TPPU pasal pencemaran nama baik dan TPPU ini atau tindak pidana pencucian ini bisa berdiri bersamaan dalam satu dakwaan, terutama jika tindak pidana pencemaran nama baik tersebut menghasilkan keuntungan yang kemudian dicuci. Ya, ini apabila tindak pidana pencemaran nama baik tersebut menghasilkan keuntungan finansial yang kemudian
dicuci. Nah, penerapan pencemaran nama baik ini atau tindak pidana pencucian uang ini dalam satu dakwaan memerlukan pembuktian yang cermat terhadap kedua tindak pidana tersebut dalam hubungannya antar keduanya. Jadi harus mampu membuktikan bahwa perbuatan pencemaran nama baik ini menghasilkan kekayaan yang kemudian dicuci. Itu jadi harus ada hasil kekayaannya itu dicuci. Itulah yang dimaksud pencucian uang. Jadi harus menghasilkan harta kekayaan itu menghasilkan keuntungan finansial tersebut. Pidana tersebut dicuci. Nah, pencucian itulah yang disebut TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Nah, sekarang berkenaan dengan permintaan maaf apabila terjadi permintaan maaf dalam konteks laporan ini bahwa permintaan maaf dari pelapor dalam konteks laporan palsu atau pencemaran nama baik bisa dilihat beberapa cara atau dua sisi. Sisi pertama memang bisa menjadi bagian dari upaya penyelesaian alternatif. Jika memang ada kesadaran dari pelapor bahwa laporannya itu memang kurang tepat. Nah, caranya dengan membuat perjanjian perdamaian, nanti dicabutlah laporan polisinya tersebut. Nah, memang damai itulah adalah solusi yang terbaik. Damai itu indah, jauh lebih baik daripada berperkara. Nah, yang kedua, bisa juga memperkuat dugaan bahwa laporan tersebut memang jika permintaan maaf tersebut dilakukan setelah adanya indikasi bahwa laporan tersebut sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Nah, jadi di sini bahwa permintaan maaf pelapor bisa menjadi bagian penyelesaian alternatif solusi tergantung. Nah, jadi tergantung pada konteks dan bukti-bukti yang ada. Di sini pembuktian yang cermat tetap menjadi kunci untuk menentukan apakah ada tindak pidana yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab dalam tindak pidana tersebut. Mengenai gugatan, uang prestasi, berhubungan dengan adanya kasus pidana, bahwa gugatan uang prestasi adalah merupakan masalah perdata. Gugatan uang prestasi ini dapat menjadi bukti adanya ingkar janji dalam suatu perjanjian. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dapat dibuktikan keberadaannya ada 4 unsur, yaitu unsur kesepakatan para pihak, kecakapan, ada objek tertentu, dan kausa yang halal. Nah, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika seseorang dalam proses sebagai pelapor dalam suatu kasus tindak pidana dan pada saat yang sama dilaporkan oleh pihak lain, maka posisi hukumnya akan jadi kompleks. Namun pengadilan akan menangani kedua kasus tersebut secara terpisah karena perbuatannya atau peristiwa subjeknya berbeda karena pelaporannya dari pihak lain. Kita lihat lagi lokus deliknya dan perbuatannya tersebut. Gitu. Nah, disinilah hukum bahwa hukum ini perlu pembuktian. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikannya. Itulah hukum. Namun,
terlepas dari itu semua, bahwa perdamaian itulah yang paling bagus. Karena melewati langkah-langkah peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Begitu, Mbak. Ada lagi yang ditanyakan, Mbak? Pak, tapi menurut Ya, Bapak sendiri, ini kan sebenarnya kasusnya sederhana ya Pak ya. Sebenarnya sederhana gitu lah. Tapi ya, dibuat-buat seolah kayak panjang gitu. Mungkin gak sih karena ya. statusnya Nikmir Nah, sebagai selebritis gitu Pak. Ada dugaan ke sana gak sih? Dari Bapak pribadi aja. ya, itulah suatu kasus, suatu persoalan bisa kita sederhanakan dan bisa juga kita besar-besarkan, tergantung dari niat kita. Menurut saya, suatu persoalan apapun itu lebih baik disederhanakan, dimudahkan. Ketika kita memudahkan orang lain, maka kita pun akan dimudahkan juga. Begitupun sebaliknya, ketika kita mempersulit urusan orang lain, kita pun nanti suatu saat akan dipersulit juga. Nah, dengan demikian, seseorang tidak mungkin dalam keadaan baik-baik saja setelah memperlakukan orang tidak baik. Jadi, itulah tabur tuai. Oleh karenanya, menurut saya, semua persoalan, setiap persoalan sebaiknya kita sederhanakan. Karena ketika kita besar-besarkan, sebetulnya rugi di kita sendiri. Andalin kita, pikiran kita, hati kita, visi kita, semua akan terkuras untuk hal tersebut. Karena kita besar-besarkan. Tetapi kalau kita sederhanakan, pikiran kita, waktu kita, semua menjadi sederhana. Oleh karenanya, ada solusi alternatif yaitu penyelesaian upaya damai. Itulah penyederhanaan suatu kasus, ada prosedur perdamaian. Dan sekarang di pengadilan sudah ada Perma nomor 1 2016 tentang tata cara prosedur penyelesaian sengketa melalui perdamaian, melalui mediasi. Begitu, Mbak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.